Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Ini cerita tentang Justin Hubner yang dipanggil oleh timnas Belanda U20. Ini ternyata panjang urusannya ya sampai sekarang. Iya, iya Ditambah betul. lagi dengan rencana dari Ketua Umum PSSI yang membatasi dalam tanda petik pemain naturalisasi terlibat di klub tahun depan. Ya, Bro Ipung, mengenai ya, Justin Hubner dulu nih, seperti apa? iya. Memang kan ada berita yang kurang menggembirakan ya, bahwa Justin Hubner ini masuk dalam radar atau nama-nama yang dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda ya dalam sebuah laga uji coba. Nah, ini juga kan sebagai sinyal bagaimana dan sebagai indikasi ya bahwa sebetulnya Justin Hubner ini punya potensi dan punya kualitas sehingga di level timnas Belanda pun dia juga ternyata bisa masuk dalam kriteria yang dimaksud oleh Mhm, timnas mereka gitu loh. mhm, Nah, cuma masalahnya Justin Hubner, Ivan Jenner, kemudian Rafael Struijk ini kan orang-orang yang kemarin itu sempat bergabung di TC di Eropa dan mereka memang menjadi bidikannya STY untuk bisa memperkuat timnas Indonesia mhm, dan respon dari mereka juga kan sebetulnya sangat bagus ya. Artinya mereka sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di Jakarta dalam rangka proses naturalisasi gitu loh. mhm, Nah, cuma masalahnya, nah ini kan ada sebuah apa ya rayuan nih ya, macam rayuan ya bahwa Belanda saja memanggil Justin Hubner. Apakah Justin Hubner ini kemudian bisa terpengaruh dengan dan merubah niatnya untuk menjadi WNA itu juga kan jadi pertanyaan gitu loh. Apalagi proses naturalisasi di kita itu kan sepertinya berjalan agak lambat dan saya dengar sekali ya bahwa dengar-dengar ya bahwa prosesnya saat ini sudah sampai ke tingkat DPR katanya ya. mhm, Nah, sementara DPR saat ini sedang reses. Kalau sedang reses tentu artinya ini mungkin bisa ada penundaan sampai masa reses itu berakhir. mhm, Kalau itu saya nggak tahu kapan masa resesnya berakhir. Karena Argo jalan terus, Mei sudah sebentar lagi dan jangan sampai bahwa apa yang sudah katakanlah ini kan sebagai semacam pengorbanan dari Justin Hubner, kemudian pengorbanan dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk untuk datang ke Jakarta, untuk bisa ikut hadir dalam TC menjadi sia-sia. mhm, Kalau mereka melihat bahwa ini jadi sia-sia, tentu bukan tidak mungkin bahwa Justin Hubner akan berubah pikiran nantinya gitu. mhm. Ya, ini kan di DPR ini kan juga adalah semacam persetujuan ya. Ya, Terlepas kan ini artinya Justin ini sudah mengajukan ke Indonesia untuk menjadi WNI. Tapi kan betul. jadi atau tidaknya ini kan juga tergantung dari keputusan dari DPR. DPR bisa Ya, saja mengatakan tidak kan. Dan itu ya, sebenarnya yang membuat posisi Justin ini dalam kondisi seperti di persimpangan kan. Ini ke Indonesia nih jadi ya. nggak sih gitu kan? Nah, itu dia. Yang saya khawatirkan begitu. Cuma ada satu hal yang bisa membuat katakanlah ya ini agak sedikit optimisme dari sudut pandang saya ya. Mhm, Karena gini, biar bagaimanapun puncak prestasi pemain adalah kalau dia bisa berpartisipasi di sebuah event yang kelas dunia. Apalagi ini adalah walaupun di level usia 20, ini levelnya tajuknya adalah Piala Dunia. hmm, Nah, kalau misalkan tentu Justin Hubner ini juga berpikir tujuan dia adalah untuk bermain di Piala Dunia. Indonesia hmm, otomatis akan berpartisipasi di event tersebut. mhm, Sedangkan Belanda tidak. hmm, ya, Nah, di Eropa, yang Eropa itu kan Belanda tersingkir. Yang bermain mhm, adalah Italia, kemudian Inggris, Slovakia, Israel dan ada beberapa lagi ya. Nah, itu sedangkan Belanda itu tidak. Nah, itu yang menjadi advantage sebetulnya buat Indonesia. Cuma masalahnya yaitu tadi waktu yang terus berjalan, proses yang sampai sekarang juga belum jelas. Nah, mhm. ini yang harus segera bisa diselesaikan. Jangan sampai mereka sudah meluangkan waktu begitu banyak, ikut TC segala macam, akhirnya pupus gitu loh. Dan mereka Hmm. tidak bisa.
memperkuat Indonesia juga di U20 kan percuma Ya. gitu loh. Ya, kemarin sempat disampaikan oleh Ketua Hmm, Umum PSSI bahwa Piala Dunia U20 ini adalah gelaran kedua terbesar di FIFA setelah Piala betul, Dunia yang senior ya. Jadi ini memang sangat bergengsi sih. Dan Indonesia betul. kelihatannya sangat sangat serius nih belakangan ini untuk memastikan bahwa gelaran Piala Dunia U20 ini berlangsung dengan baik. Jadi ada dua ya. Pertama dari gelarannya sendiri, pelaksanaan dari kegiatan Piala Dunianya sendiri itu harus dipastikan berhasil. Yang kedua adalah timnas Indonesianya juga harus bagus tampil di sana ya. Jangan sampai jadi istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ini ada keterangan objek penderita. Ya, ini juga harus disadari sebetulnya oleh semua pemain, terutama pemain timnas ya, bahwa event ini adalah etalase sebetulnya. Karena event ini tidak hanya dihadiri oleh oleh penggemar sepak bola, tapi dia juga dihadiri oleh para talent scouting dari berbagai klub yang Ya, ada di dunia. ya. Terutama sekali memang dalam hal ini yang paling aktif adalah di Eropa. Karena Eropa sendiri juga kan juga membutuhkan pemain talenta-talenta baru untuk terus bisa menggerakkan roda kompetisi. Biar Hmm. roda kompetisi mereka tetap berjalan dengan sangat kompetitif, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang kompetitif. Hmm. Nah, ini adalah saatnya terutama buat pemain timnas kita, tunjukkan bahwa Indonesia juga punya talenta-talenta yang bagus, biar talent scouting ini melirik gitu loh. Hmm. Ya. Jangan sampai event ini malah dimanfaatkan oleh pemain timnas lain, gitu loh. Misalkan dari pemain timnas Slovakia, pemain timnas dari Nigeria, yang akhirnya malah dari event ini keangkut untuk bermain di Eropa, misalkan gitu. Kan sayang sekali gitu loh. Ya. Ya, tapi kalau mau dilihat ya Indonesia Hmm. kita bandingkanlah dengan Piala Asia kemarin ya. Iya. Indonesia sebenarnya kan kalau lewat Uzbekistan, wah itu oke, bagus ya. Tapi ketika melawan Irak, nah kan babak belur kita. Iya. Ya memang gitu. Itu kan sebuah gambaran yang sangat bagus sebetulnya ya. Sebelum masuk kepada event Piala Dunia, kemudian kita dihadapkan pada realita timnas kita gitu loh. Realitas timnas kita ternyata belum mencukupi untuk masuk standar Piala Dunia. Dan Hmm. ini yang kemudian menjadi persoalan yang sangat serius nih timnas Hmm. kita. Hmm. Walaupun memang ada sedikit semacam pembenaran ya, katakanlah seperti itu ya. Hmm. Pembenaran kenapa kemudian kualitas yang ditunjukkan oleh timnas kita seperti itu, bisa Hmm. saja ini adalah karena formasi juga yang tidak ideal. Itu adalah pembenaran aja saya pikir ya. Hmm. Walaupun memang secara logika ada juga memang ada masuk akalnya juga ya bahwa dengan ketidakhadiran Marcelino Ferdinand, kemudian Zanadin Faris juga cedera dan juga belum diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi, tentu ini juga kan menjadi gambaran yang katakanlah masih di awang-awang untuk Hmm. bisa memotret kekuatan timnas Indonesia nanti di Piala Dunia. Nah, selain kalau misalkan di Piala Asia kemarin kita sudah bisa diperkuat oleh mereka-mereka ini, tentu kita juga akan bisa melihat gambaran timnas kita yang sesungguhnya gitu. Ya. Nah, balik ke soal pemain naturalisasi. Ini kan Ketua Hmm. Umum sempat membuat sebuah wacana bahwa mulai tahun depan setiap klub maksimal hanya satu pemain naturalisasi. Apakah Ya. menurut Bro ini merupakan diskriminasi atau bukan? Karena Ketua Umum Ya. sudah bilang ini bukan diskriminasi, tapi pemain bilang ya ini diskriminasi. Menurut Bro sendiri ini diskriminasi atau bukan sih? Ya, ini dari sudut pandang siapa dulu nih? Nah, ya Ya, sudut kalau pandang lu. dari sudut pandang pemain pasti ini dianggap sebagai diskriminasi ya. Hmm. Karena ketika mereka memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, tentu kan ada pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan sebetulnya. Hmm. Mereka harus terpisah dari negara asal, dari akar mereka dicabut gitu loh. Nah, Hmm. itu kan juga sebagai semacam sebuah pengorbanan gitu loh. Hmm. Apalagi mereka juga kontribusi terhadap liga yang bergulir di Indonesia tentu untuk sampai tahapan mereka bisa menjadi WNI, runtutannya sudah banyak. Ya. Proses mereka bermain di Liga Indonesia juga sudah cukup panjang.
Ya, Artinya mereka juga punya kontribusi terhadap perkembangan ini ya liga kualitas liga Indonesia ya, gitu loh. Tapi kalau yang dimaksudkan Pak Erick Thohir supaya terjadi pemerataan, ya itu kan sudut pandang yang berbeda lagi gitu loh. ya. Tinggal bagaimana kepentingannya sebetulnya. Kepentingannya mana yang ingin dituju. Kalau kepentingannya adalah untuk pemerataan, oke lah, itu dianggap sebagai sebuah solusi. Tapi kalau ini kemudian malah mengekang pemain yang memang sudah melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk melepas kewarganegaraan aslinya, ini ya bisa dianggap sebagai diskriminasi. Tinggal Hmm, tinggal perbedaan perspektif aja sih, bro. ya. Tapi menurut lu ini akan menjadi wacana secara overall ya, secara Hmm. keseluruhan untuk sepak bola Indonesia gitu ya. Apakah ini sesuatu yang bagus atau enggak wacana ini? Saya pikir, saya pikir ini ya tidak tepat kalau saya pikir ya. Kalau misalkan ada pembatasan pemain naturalisasi hanya satu di setiap klub. Mhm, Saya pikir itu bukan bukan solusi ya. Karena mhm. biar bagaimanapun toh pemain naturalisasi juga yang kebetulan dia memang memutuskan untuk menjadi pemain di klub Indonesia itu bukan jaminan bahwa mereka punya kualitas lebih baik dari pemain timnas asli gitu lokal. Ya, ya, Jadi saya pikir itu tidak tidak menggambarkan situasi atau tidak menggambarkan gambaran rencana untuk pemerataan. Gitu. ya. Ya memang kalau kita lihat di beberapa nama gitu ya, ternyata mereka Hmm, juga ada yang sudah tidak bisa, ya ibaratnya sudah tidak bisa bersaing di papan atas lagi, walaupun mereka sama-sama betul, punya label pemain naturalisasi kan. Jadi sebenarnya betul. harusnya justru ya dibiarkan saja supaya pemain Indonesia memang bersaing penuh dengan pemain-pemain naturalisasi ini. Nah, itu dia maksud saya gitu, biar tercipta aura kompetisi yang lebih sehat gitu Ya, loh. ya, Karena biar kita nggak usah melihat dia asalnya dari mana, tapi kita yang kita harus perhatikan adalah kualitas yang mereka bawa. ya, ya. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai naturalisasi yang dialami oleh Justin Hubner dan juga kita sempat singgung soal wacana pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 dan 2 di Indonesia. Menurut Ya. sobat sendiri, apa yang akan terjadi dengan Justin Hubner? Akankah Justin Hubner tetap memilih menjadi warga negara Indonesia? Walaupun kabarnya sih sebegitu ya, tapi kan kalau lihat eh, ya apa yang terjadi saat ini bisa saja dia berubah pikiran. Ya. Silakan tulis di kolom komentar. Dan yang kedua, soal wacana pemain naturalisasi dibatasi di Liga 1 dan 2, menurut sobat seperti apa? Perlu dilanjutkan atau nggak usah? Silakan tuh juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.